kasih buat kesempatan yang diberi. Mari yuk kita satu dalam doa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus urapi setiap kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, sebab firman-Mu berkata, urapan itulah yang mengajar kami. Urapi kami supaya kami bisa diajar, urapi kami mengerti, dan hanya ketika kami mengerti, kami bisa melakukan firman. Terima kasih Bapa, bekerja tengah-tengah kami, cengkram setiap hati kami, pikiran kami. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Nah, mari saya undang Anda untuk buka ke Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Hari ini kalau saya bisa beri tema, saya beri tema Love and Obedience, cinta dan ketaatan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Anda akan menemukan bahwa, terutama Yohanes 14, Tuhan Yesus selalu menghubungkan antara cinta dan ketaatan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, dia berkata, if you love me, jikalau kamu mengasihi aku, you will obey, atau you will do all my commandments. Engkau akan taat atau engkau akan melakukan. Engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi Anda lihat ada dua bagian, dia berkata, if you love me, kalau engkau mencintai aku, mengasihi aku, maka you will do, you will obey. Engkau akan melakukan. Dan Anda lihat ini bukan hanya sekali, kalau Anda pergi sebentar, ayat 21, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus kemudian menghubungkan kembali dua kata yang luar biasa ini. Ayat 21 dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, jadi dia bicara soal obedience, ketaatan, dialah yang mengasihi aku, dialah yang mencintai aku, love, dia bicara soal cinta. Maka kita temukan sekali lagi bahwa dia menghubungkan antara cinta dan ketaatan. Ayat 31 sama, Anda akan menemukan kali ini dia membuat itu menjadi personal, sebab pada ayat 31, Yohanes 14:31 dia berkata, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, I love the Father, aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Anda lihat kembali lagi, dia berkata, aku mencintai Bapa, mengasihi Bapa, itu sebabnya aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dua kata ini adalah dua kata yang penting, dan dua kata ini ternyata berjalan bersama-sama. Love and obedience, cinta dan ketaatan seperti koin dengan dua sisi yang tak terpisahkan. If you love me, you will obey. Jadi kalau engkau mencintai aku, engkau akan taat. Izinkan saya bilang begini, bahwa the source of obedience is love. Jadi sumber dari ketaatan, motif dari ketaatan adalah cinta. The source of obedience is love. And the mark of love is obedience. Cinta adalah sumber dari ketaatan, tetapi di satu sisi tanda dari cinta itu sendiri adalah ketaatan. Sekali lagi, the source of obedience, sumber dari ketaatan, is love, adalah cinta. And the mark of love, dan tanda dari cinta, is obedience, adalah ketaatan. Nah, yang menarik adalah dua kata ini seakan-akan dalam konteks berpikir kita, dalam konsep berpikir kita itu seringkali nggak bisa masuk. Seringkali kita, bagaimana cinta dan ketaatan, ketaatan itu erat hubungannya dengan kehambaan kalau buat kita, sementara cinta itu erat hubungannya dengan hubungan kasih antara suami istri, antara orang tua anak, dan bagaimana ini dua hal ini berbeda. Satu sisi misalnya ada orang yang masih bertanya,
Pak, gimana identitas saya yang benar sesungguhnya? Saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Sebab anak nggak mungkin jadi hamba, hamba seharusnya nggak jadi anak, kan gitu ya. Seakan-akan dua hal ini bertentangan. Nah, oleh sebab itu menurut saya bahwa ada pemikiran yang harus dirubah justru dari konsep berpikir kita. Dan kita mencoba menyesuaikan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, izinkan saya membawa Anda kepada Matius pasal yang ke-22. Matius pasal 22. Dan buat saya yang salah seringkali dari cara berpikir kita adalah cara berpikir kita tentang cinta itu sesungguhnya. Cinta itu sesungguhnya. Mari kita robah dulu, kita bongkar dulu tentang apa sih yang ada dalam pemikiran Tuhan Yesus ketika dia berkata, if you love me, kalau engkau mencintai aku. Konsep cinta yang dibangun oleh Yesus di sana adalah konsep cinta yang seperti apa? Sebuah romantisme kah? Sebuah kehidupan berkasih-kasihan kah? Atau bagaimana yang dia maksudkan? Nah, mari kita pergi ke ayat terkenal, Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Satu kali ada orang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, hukum manakah yang terutama? Anda lihat jawaban Tuhan Yesus, kita sudah tahu ini, tapi mari kita lihat ayat 37, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, dia jawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah. Garis bawahi kata lah di sana. Kita tahu dalam bahasa Indonesia, kita diajarkan bahwa apabila ada kata kerja dan di belakang kata kerja kita memberi tambahan imbuhan lah, maka kata kerja itu akan berubah menjadi kata perintah. Sekali lagi, kita udah belajar dalam bahasa Indonesia, bagi Anda yang tahu bahwa kalau ada kata kerja itu makan, jalan, pergi, kembali, pulang, tinggal, minum, itu kata kerja. Apabila ada kata kerja, kemudian kita tambahkan imbuhan atau akhiran lah di belakang. Makanlah, minumlah, tinggallah, pergilah, kerjalah, diamlah. Apabila ada kata kerja ditambah kata lah di belakang, maka kata kerja itu akan berubah menjadi kata perintah. Sampai di sini. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus bicara tentang kasih, tiba-tiba dia berkata, kasihilah. Nah, sementara dalam konsep banyak orang, nah ini yang harus kita bongkar dulu. Dalam konsep banyak orang, cinta itu selalu erat hubungannya dengan perasaan. Cinta itu didominasi oleh perasaan. Dan karena cinta didominasi oleh perasaan, maka kita akan berkata, oh, cinta tidak bisa dipaksa. Sebab cinta didominasi oleh perasaan. Cinta tidak bisa disuruh. Cinta tidak bisa diadakan. Cinta itu tiba-tiba muncul, sebab itu perasaan. Gini ya, kalau ada anak muda jatuh cinta misalnya sama pacarnya, kemudian kenalin kepada orang tuanya lihat, ya ampun pacar anak saya kok modelnya kayak begini gitu ya, rambutnya modelnya seperti sapu ijuk kebalik kan gitu ya, wah tatoan kiri kanan, kemudian berkata, wah anak papa mama nggak setuju. Dan biasanya jawaban orang muda kalau papa mama nggak setuju, maka jawaban orang muda adalah, terus gimana Pak? Gimana Ma? Udah terlanjur cinta sih. Nah, kata terlanjur cinta artinya, loh saya nggak bisa buat apa-apa. Perasaan saya sudah suka sama dia. Dan perasaan ini nggak bisa dipaksa. Perasaan ini nggak bisa di-on dengan keinginan kita, nggak bisa di-off dengan keinginan kita. Perasaan ini nggak bisa disuruh. Perasaan ini tiba-tiba muncul. Sebab perasaan tidak bisa dibikin, perasaan tidak bisa dipaksa. Itulah konsep kita tentang cinta. Menariknya adalah tiba-tiba Tuhan berkata, cintailah, kasihilah. Nah, ketika ada kata lah, kata perintah, itu berarti menunjukkan kepada kita satu hal sebenarnya.
Benar bahwa cinta tidak bisa dipaksa, sebab cinta didominasi oleh perasaan. Setuju saya. Tetapi sekalipun cinta dikendalikan, didominasi oleh perasaan, tetapi cinta tidak dimulai dari perasaan, tetapi cinta dimulai dari sebuah keputusan. Betul, betul memang cinta itu cinta itu didominasi oleh sebuah perasaan. Tetapi cinta tidak dimulai dari perasaan, cinta itu justru dimulai dari sebuah willingness, keputusan. Cinta itu feeling, setuju saya, feeling. Karena feeling nggak bisa dipaksa. Tetapi cinta not start from feeling, tidak dimulai dari perasaan, but start from willing, dimulai dari sebuah keinginan, sebuah keputusan. Begini maksud saya. Berarti cinta ketika menggunakan kata perintah lah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa permulaan dari sebuah cinta itu sebenarnya bukan perasaan. Jadi Anda tiba-tiba jatuh cinta. Yang benar adalah Anda memutuskan untuk jatuh cinta. Jadi itu permulaan pertamanya. Bukan perasaan cintanya, bukan perasaan sukanya. Tetapi yang benar adalah itu dimulai dari Anda memutuskan, mengambil keputusan untuk jatuh cinta. Ada pria A, ada pria B. Kenapa Anda tidak percaya? Anda tidak pacaran dengan B, Anda pacaran dengan A. Walaupun A dan B sama-sama ganteng, kenapa Anda pacaran dengan A bukan pacaran dengan B? Jawabannya adalah sebab Anda sudah memutuskan bahwa si A lebih ganteng daripada si B. Kira-kira itu ya. Makanya Anda kemudian suka. Perasaan mengikuti sebuah keputusan. Perasaan dimulai dari sebuah keputusan. Anda sudah memutuskan bahwa konsep ganteng buat saya itu ada pada A, bukan pada B. Gitu. Semoga Anda bisa terima sampai di sini. Sebab Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kata cinta itu bisa diakhiri dengan kata perintah. Cintailah. Nah, kalau sampai ini benar bahwa cinta tidak dimulai dari perasaan, tetapi cinta dimulai dari sebuah keputusan, maka ketaatan yang menjadi manifestasi dari cinta, ketaatan yang menjadi bentuk dari cinta, satu koin dengan dua sisi, berarti ketaatan pun sama. Ketaatan tidak pernah dimulai dari perasaan, tetapi ketaatan selalu dimulai dari sebuah keputusan. Makanya Tuhan ketika menyuruh seseorang taat, Tuhan tidak pernah tanya, nomor satu, apakah orang itu mampu untuk taat? Tetapi nomor satu, Tuhan selalu tanya pada orang itu, apakah dia mau untuk taat? Ketaatan tidak pernah ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk taat, tetapi ketaatan selalu ada hubungannya dengan kemauan seseorang untuk taat. Sekali lagi ya, karena sama seperti cinta dimulai dari sebuah keputusan, dimulai dari sebuah willingness, keinginan, kemauan, maka demikian pula ketaatan. Ketaatan berarti tidak dimulai dari soal kemampuan, tetapi ketika Tuhan bertanya kepada seseorang supaya taat, dia selalu bertanya apakah orang itu mau untuk taat. Tuhan tidak pernah tanya kita mampu atau tidak mampu. Tuhan selalu tanya kita mau atau tidak mau. Yang mempersoalkan soal kemampuan bukanlah Tuhan. Yang mempersoalkan soal kemampuan untuk taat selalu adalah manusia. Coba Anda ingat dalam Keluaran pasal 3 ketika Tuhan memanggil Musa supaya Musa menyelamatkan bangsa Israel. Yang ketika Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang dilakukan oleh Musa adalah dia mempersoalkan kemampuannya untuk taat. Perhatikan pertanyaan Musa ketika dia bertanya, siapakah aku ini?
Kemudian Musa berkata pada Tuhan, aku sesungguhnya adalah orang yang tidak pandai bicara. Suruh Harun lebih pandai bicara. Yang mempersoalkan soal kemampuan dalam panggilan Musa, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya Musa itu mampu atau tidak mampu. Yang mempersoalkan soal kemampuan selalu adalah manusia. Musa lah dalam hal ini yang lebih dulu mempersoalkan soal kemampuan. Tuhan tidak tanya mampu, Tuhan tanya mau atau tidak mau. Mengapa Tuhan tidak pernah bertanya soal kemampuan untuk taat, tetapi Tuhan bertanya soal kemauan untuk taat? Sederhana, sebab kemampuan untuk taat itu selalu berasal dari Tuhan, tetapi kemauan untuk taat itu berasal dari kita. Tuhan tidak pernah bertanya soal Anda mampu atau tidak mampu untuk taat. Sebab kemampuan itu adalah bagiannya Tuhan. Ingat ayat terkenal berkata bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Berarti soal kemampuan untuk taat selalu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan, mengapa firman Tuhan berkuasa? Jawaban gampang adalah sebab Tuhan yang berfirman, makanya firman Tuhan berkuasa. Tapi jawaban yang lebih sulit adalah, Anda belajar hari ini sebab saya kasih jawaban yang lebih sulit. Jawaban lebih sulit adalah sebab setiap kali Tuhan berfirman, dia memberi kuasa supaya firman-Nya bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Makanya dia berkata, firman-Ku tidak akan pernah kembali sia-sia, dia akan melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan. Sebab bersamaan dengan firman Tuhan, Tuhan selalu memberi kuasa. Tuhan selalu memberi kuasa. Firman atau perkataan adalah hasil dari pengolahan udara. Firman atau perkataan adalah hasil dari pengolahan udara dalam tenggorokan manusia. Sampai sini Anda setuju? Kita bisa bicara sebab tenggorokan kita bisa mengolah udara dengan baik. Pita suara kita bisa mengolah suara udara yang ada di tenggorokan kita. Sehingga saya bisa bilang A, B, C, D, E, F. Saya bisa berkata-kata dengan baik sebab pita suara di tenggorokan saya bisa mengolah udara yang ada di tenggorokan. Perkataan adalah hasil dari pengolahan udara. Kalau perkataan Tuhan itu disebut firman Tuhan, berarti udara, nafas yang dihirup oleh Tuhan disebut apa? Roh Tuhan. Ruah Elohim, roh Tuhan. Berarti bersamaan dengan firman, selalu keluar udara dari Tuhan. Bersamaan dengan firman Tuhan, keluar udara dari Tuhan. Apa itu udara dari Tuhan? Nafas dari Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan bicara soal apa? Kuasa yang memampukan. Pribadi Allah, personal Allah. Kuasa yang memampukan. Makanya Yesus buat mujizat sebab Roh Kudus ada di dalam dia. Bersamaan dengan firman selalu ada kuasa, ada roh, ada kuasa yang dia berikan supaya firman-Nya bisa digenapi. Itu sebabnya firman Tuhan berkuasa. Ketika dia berfirman kepada kita, memerintahkan kita melakukan sesuatu, bersamaan dengan perintah yang dia berikan kepada kita, dia beri Anda kuasa, dia beri Anda rohnya, supaya Anda bisa menyelesaikan segala sesuatu yang diperintahkan. Itu sebabnya dia berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Saya mampu sebab Tuhan yang memampukan. Kemampuan adalah bagiannya Tuhan. Bagian kita cuma satu, kemauan. Makanya dia tidak pernah tanya Anda mampu atau tidak mampu. Dia tanya Anda mau atau tidak mau. Sebab kalau Anda mau, dia akan memampukan. Seseorang tidak taat berarti bukan karena dia tidak mampu taat. Seseorang tidak taat sebab dia tidak mau taat. Kalau ketaatan bukan soal kemampuan, tetapi ketaatan adalah soal kemauan, berarti seseorang tidak taat bukan karena dia tidak mampu taat. Seseorang tidak taat sebab dia tidak mau taat. Saya suka bilang sama bapak-bapak yang selingkuh. Kamu tidak melepaskan perselingkuhanmu bukan karena kamu tidak mampu melepaskan perselingkuhan. Kamu tidak melepaskan perselingkuhanmu sebab kamu tidak mau melepaskan perselingkuhanmu. Sesederhana itu. Gak gampang memang untuk mau. Gak gampang untuk melangkah keluar dari itu semua. Gak gampang. Tapi kalau Anda tetap mau, Tuhan akan memampukan Anda sampai akhir jalan.
Sebab kemampuan bukan urusan kita, kemampuan urusan Tuhan. Tuhan cuma tanya, kamu mau atau tidak mau? Kalau kamu mau, mari jalan sama-sama. Kamu jalan, Tuhan akan memampukan. Sampai sini semoga tidak pusing. Ada pertanyaan? Lebih baik saya tanya dulu, ada pertanyaan sebelum saya maju lebih jauh supaya takutnya Anda tambah pusing. Sampai jam berapa saya? Kuat ya, Pak. Pertanyaan saya, Anda kuat seberapa? Kembali Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kalau ada yang marah, tolong marah sama Ching Yin, jangan sama saya. Dia yang jawab sekuat ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Izinkan saya bawa Anda pada cerita yang sama tapi dalam Injil yang berbeda. Coba Anda pergi ke dalam Lukas pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-12, maafkan saya. Markus pasal yang ke-12. Markus 12. Ayat 28. Cerita yang sama. Tapi Anda lihat, saya percaya Markus menambahkan sesuatu yang tidak ditulis oleh Matius. Dan saya mau Anda lihat itu. Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang terutama? Ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kemudian dia berkata ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan apa? Segenap jiwamu dan dengan apa? Segenap akal budimu dan dengan apa? Segenap kekuatanmu. Perhatikan ayat 30 sekali lagi. Dia jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu dan dengan apa? Segenap akal budimu dan dengan segenap apa? Kekuatan. Sekali lagi. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia berkata, ini hukum yang terutama. Hukum terutama apa? Kasihilah Tuhan. Tujuan kita mengikuti Dia, berhubungan dengan Dia adalah supaya kita bisa mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan. Bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan? Dia berkata, kasih kita pada Tuhan harus sampai pada segenap hati. Tujuannya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Jawaban Tuhan Yesus sederhana. Kamu hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau kamu lebih dahulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Makanya dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini tafsiran saya. Saya hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau saya lebih dahulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Kemudian dia berkata, gampang. Kamu hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau kamu lebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tapi kamu hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kalau kamu lebih dahulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Makanya dia berkata, dan dengan segenap akal budimu. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Jawabannya sederhana. Kamu hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu kalau kamu lebih dahulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Kekuatan. Taruh tangan di atas kepala dan bilang, Tuhan tolong ini otak supaya bisa berpikir. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Saya hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau saya lebih dahulu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Saya hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kalau saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dan saya hanya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kalau saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Sekarang Anda lihat Lukas pasal 10.
Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Jadi sama-sama ahli Taurat. Ini peristiwa yang berbeda. Sumber penanya yang berbeda. Dia bertanya untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu apa? Benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lihat ayat 27 sekali lagi. Lihat, perhatikan urutannya. Urutannya, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi." Markus 12 Tuhan Yesus berkata, urutannya, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu." Markus 12, "Dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Urutannya, hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Sekarang Lukas 10, lihat urutannya. Dia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu." Anda lihat perbedaannya? Bisa temukan perbedaannya. Perbedaannya ada di mana? Markus 12 berkata, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan segenap hati, kamu harus mengasihi Tuhan segenap jiwa. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan segenap jiwa, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan segenap akal budi, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Lukas 10. Kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih Tuhan dengan segenap jiwa. Dia putar yang pertama dan yang kedua. Kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan. Baru setelah itu kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi. Menurut berarti Lukas 10, kamu harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Caranya kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Caranya adalah kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dulu. Baru setelah itu kamu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kenapa urutan, dan Tuhan Yesus tidak berjawab dalam Lukas 10 bahwa jawabannya salah. Tuhan bilang jawabanmu benar. Mengapa ada perbedaan antara akal budi dan kekuatan yang berputar pada Lukas 10 dan Markus 12? Kenapa terjadi perbedaan urutan? Menurut saya terjadi perbedaan urutan sebab pertanyaan yang diajukan memang berbeda. Pertanyaan yang diajukan memang berbeda, sehingga jawaban yang diberikan pun menjadi berbeda. Dalam Markus pasal 12, Matius pasal 22, pertanyaannya adalah manakah hukum yang terutama? Sama-sama bilang hukum, sama-sama bilang law. Manakah hukum yang terutama? Tuhan Yesus menjawab, hukum yang terutama, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tetapi dalam Lukas pasal 10, peristiwa yang berbeda, pertanyaannya walaupun jawabannya sama, sepertinya sama, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama bilang life, hidup yang kekal. Sama-sama bilang law, hukum. Sama-sama bilang life, hidup yang kekal. Sama-sama bilang sekali lagi law, sama-sama bilang law atau hukum. Sama-sama bilang life atau hidup yang kekal. Karena pertanyaan pertama bicara tentang law, tentang hukum. Dia berkata, inilah cara kita mengasihi Tuhan dalam law, dalam hukum.
Tetapi ketika dia bertanya soal hidup yang kekal, life, dia mengubah urutannya, sebab inilah cara kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap, kita bisa mengasihi Tuhan dalam memperoleh hidup yang kekal. Law buat saya, atau orang banyak mengasosiasikan law dengan perjanjian lama, law buat saya adalah sama seperti seseorang mengajar anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Sementara life buat saya, itu bicara tentang bagaimana kita mengajarkan orang yang sudah dewasa. Jadi ada dua pintu gerbang untuk mengajar seseorang. Ada dua pintu gerbang untuk mengajar seseorang. Kita mengajar seperti seorang anak kecil, law, atau ketika kita mengajar seseorang sebagai orang yang dewasa, atau life. Ada dua pintu gerbang untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pintu gerbang pertama adalah pintu gerbang law, di mana kita mengajarkan seseorang yang masih kanak-kanak rohani. Tetapi sementara life, kita bicara tentang bagaimana mengajar orang ketika dia sudah dewasa rohani. Ketika kita bicara tentang mengajar orang yang masih kanak-kanak rohani, lihat urutannya tadi saya sudah bilang. Kita harus mengajar orang supaya orang itu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita bilang kamu harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Sebab kalau jiwa tidak bisa ditundukkan, maka hati juga tidak pernah bisa kamu capai. Kemudian dia akan bertanya bagaimana supaya emosi saya, perasaan saya, jiwa saya bisa mengasihi Tuhan. Kita berkata sederhana, kamu harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Law bicara akal budi, cara berpikir. Dan bagaimana supaya saya bisa mengasihi Tuhan dengan pengertian, dengan cara berpikir. Dia berkata sederhana, ajar dia dengan segenap kekuatan, dengan perbuatan. Kalau Anda berurusan dengan kanak-kanak rohani, maka pintu gerbang pertama adalah kamu harus bisa mendidik dia, mendisiplinkan dia dalam hal tindakan, perbuatan, segenap kekuatan. Tindakannya yang diatur, kegiatannya yang diatur. Makanya kita perlu disiplin rohani bagi mereka yang masih kanak-kanak rohani. Tetapi ketika kita sudah bicara soal life, dewasa rohani, maka kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tetapi kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan cara mengasihi Tuhan dengan perbuatan, segenap kekuatan. Tetapi bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap perbuatan? Saya harus mengubah nomor satu, akal budi saya. Gini saya beri contoh. Kalau Anda mau mengajar anak kecil bagaimana caranya menulis huruf A besar, kalau Anda mau mengajar anak kecil bagaimana caranya menulis huruf A besar, Anda tidak boleh bilang begini sama anak kecil. Anak batita bawah 3 tahun. Anda jangan ajar begini. Nah, huruf A besar adalah kamu tarik garis lurus dari diagonal kiri bawah, kamu naikkan ke diagonal kanan atas, dan dari sudut diagonal kanan atas kamu menuju ke diagonal kanan bawah, dan di antara dua garis yang membentuk sudut segitiga, tariklah garis horizontal di antara keduanya, maka itulah huruf A besar. Anak batita nggak ngerti itu. Anda pun kalau ngomong gini nggak ngerti. Dari sudut kiri bawah, diagonal kiri bawah, tarik ke diagonal kanan atas. Dan dari sudut diagonal kanan atas, tarik ke diagonal kanan bawah. Dan di antara dua garis yang membentuk sudut segitiga, garislah garis horizontal yang menghubungkan kedua-duanya di tengah. Maka itulah huruf A besar. Anak kecil nggak mengerti. Anda jelaskan definisi A besar, mereka tidak akan mengerti bagaimana caranya buat A besar. Untuk ngajar anak batita huruf A besar gampang. Anda orang tua, pegang tangan Anda, anak Anda yang masih batita, kasih spidol di tangannya, pegang tangannya, ikut pegang bersama-sama dengan dia, dan bilang sama anak Anda, nah inilah A besar. A. Yang Anda atur adalah tindakan. Beri dia perbuatan, beri dia contoh untuk bertindak.
Makanya ketika masih mengalami kanak-kanak rohani, orang perlu didisiplinkan. Dan seringkali ketika kita didisiplinkan melakukan sesuatu, kita tidak mengerti mengapa kita melakukan itu. Kita nggak pernah mengerti dan kita cuma dibilang, pokoknya ini A besar. Tapi lama-kelamaan Anda harus bisa menjelaskan. Waktu dia sudah bisa bentuk, dia sudah bisa berbuat segenap kekuatan, baru Anda jelaskan kepada dia, nah itulah cara menulis huruf A besar. Huruf A besar adalah vokal dalam abjad yang kita miliki. Nanti itu akan menjadi huruf yang menghidupkan semua huruf konsonan yang mati. Anda jelaskan, setelah dia dewasa, baru Anda bisa menjelaskan. Setelah dia bisa berbuat, baru Anda menjelaskan. Makanya ketika bicara tentang kanak-kanak rohani, maka kita bicara soal disiplin rohani. Buat dulu, mengerti kemudian. Lewat kita belajar bertindak, baru kita mengerti mengapa kita melakukan itu. Orang Israel dulu mungkin tidak mengerti kenapa tabernakel dibagi menjadi 3. Mereka tidak mengerti kenapa di halaman ada 3 perkakas. Di ruang kudus ada 3 perkakas. Tapi ruang maha kudus cuma ada 1 perkakas. Mereka nggak mengerti. Kenapa dibagi 3? Kenapa lakukan ini? Kenapa nggak di halaman ada tenda? Kenapa tendanya hanya di ruang kudus? Kenapa ruang kudus harus tertutup? Mereka tidak mengerti. Kenapa tiap hari harus mempersembahkan korban bakaran? Mereka tidak mengerti. Mereka hanya disuruh lakukan. Sebab kalau kamu sudah bisa melakukan, baru kemudian dia memberi penjelasan kemudian. Kita mengalami dulu, baru kemudian dia memberi penjelasan demikian. Kemudian, kenapa kamu mengalami itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kesalahan orang Farisi ahli Taurat adalah mereka melihat hukum sebagai sebuah tindakan liturgi, tetapi mereka tidak memahami kenapa Tuhan menyuruh mereka lakukan itu. Yang salah adalah mereka tinggal pada segenap kekuatan. Mereka buat, tapi mereka tidak pernah diajar mengerti. Makanya Tuhan Yesus harus menantang. Ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus soal Sabat, dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Dia tanya sama mereka, kenapa hari Sabat itu ada sebenarnya? Apakah hari Sabat ada untuk kesejahteraan manusia? Ataukah kesejahteraan manusia harus dikorbankan demi menjalankan hukum hari Sabat? Sebenarnya kalau Allah itu kasih, dia memberi perintah hari Sabat bukan untuk membebani, tetapi dia memberi perintah hari Sabat supaya kamu bisa berbuat baik, kamu bisa merenungkan, kamu punya waktu untuk bersaat teduh dengan dia, kamu punya waktu untuk mengenal dia, dan kalau kamu mengenal, kamu akan berbuat kasih pada orang lain. Perbuatan dulu, baru mengerti. Setelah mengerti, baru emosi. Setelah emosi, baru kemudian segenap hati. Tetapi kalau sudah dewasa rohani, sama-sama bilang live, maka dia tidak mulai dari pintu gerbang perbuatan. Dia mulai dari pintu gerbang apa tadi? Segenap akal budi dulu. Makanya ketika dia bicara soal pertobatan dalam perjanjian baru, pertobatan dalam perjanjian baru kan bukan penyesalan akan dosa kita dalam arti mengaku dosa saja, tetapi pertobatan yang dimaksudkan dalam perjanjian baru adalah perubahan cara berpikir. Alkitab tidak pernah menunjuk bahwa pertobatan yang dimaksud di perjanjian baru adalah perubahan tingkah laku. Enggak. Cara berpikir dulu berubah. Sebab dia anggap kalau kamu dewasa, cara berpikirmu berubah, maka tindakanmu akan berubah. Dengan segenap akal budi dulu, baru kalau kamu bisa mengasihi dia dengan segenap akal budi, baru kamu bisa mengasihi dia dengan segenap kekuatan. Anak kecil ajar dulu lakukan, baru ngerti belakangan. Tetapi kalau Anda dewasa, Anda disuruh mengerti lebih dahulu, baru Anda lakukan berikut. Nah, sekarang Anda mau diperlakukan seperti apa? Dua-duanya no problem buat saya. Apakah butuh disiplin rohani? Butuh. Saya awal-awal melakukan disiplin rohani. Susah bangun pagi, harus belajar bangun pagi. Kenapa jawabannya? Dulu jawab pendeta sama saya, sebab Tuhan Yesus bangun pagi.
Saya jawab sama pendeta, sebab dulu jam 6 sore sudah nggak ada mall, nggak ada listrik. Nggak ada kerjaan jam 6 sore. Sudah gelap semua. Masuk rumah masing-masing, di rumah ngapain? Setelah makan ya ngomong-ngomong sebentar tidur. Jam 7, jam 8 udah tidur. Sekarang nggak begitu, susah bangun pagi, tapi harus bangun pagi. Kenapa? Sebab saya masih kanak-kanak rohani, saya mendisiplinkan. Apakah saya melakukan itu terus-menerus? Mohon maaf, saya jujur dengan Anda, saya berkata tidak. Mengapa? Sebab ketika memasuki perjanjian baru, tiba-tiba Paulus berkata, apakah doa tiap pagi bangun jam 5 pagi adalah sebuah kewajiban? Dia berkata, enggak. Kenapa? Sebab yang benar adalah berdoalah senantiasa dalam segala hal. Semoga Anda nangkap. Dua pintu gerbang yang sanggup mengubah Anda adalah tindakan Anda, disiplin rohani. Tapi kalau Anda makin dewasa, rubahlah cara berpikir. Bagi kanak-kanak, Anda ngalami dulu, baru kemudian Anda mengerti. Tapi bagi orang dewasa, ketika Anda mendengar firman, Anda mengerti, Anda harus melakukan. Sebab cinta dimulai bukan dari perasaan, cinta dimulai dari keputusan. Demikian pula ketaatan tidak mulai dari perasaan, ketaatan dimulai dari pengertian dari sebuah keputusan. Saya berdoa bagi yang kanak-kanak rohani, butuh disiplin rohani, ngalamilah itu. Tapi bagi mereka yang sudah dewasa, ingat, Anda harus mengalami perubahan cara berpikir terus-menerus. Level kedewasaan rohani kita dengan Tuhan, dalam Tuhan, ditentukan oleh level cara berpikir kita yang berubah menjadi sama seperti Tuhan. Sekali lagi, level kedewasaan rohani kita dalam Yesus ditentukan oleh level cara berpikir kita yang berubah semakin serupa seperti Yesus. Itulah kedewasaan rohani. Saya berdoa, saya bukan menyalahkan ini lebih baik daripada tidak. Saya cuma berkata, kalau Anda masih kanak-kanak, Anda lakukan ini. Tetapi kalau Anda mulai bertumbuh, Anda harus tahu, Anda akan meninggalkan yang sisi ini. Dan Anda kemudian akan mulai berpindah pada sisi yang baru. Mulai melihat dari dimensi yang berbeda. Cara berpikir berubah, maka tindakan Anda harus berubah. Cara berpikir Anda berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Apa artinya jangan serupa dengan dunia ini? Saya harus serupa dengan siapa? Serupa dengan Yesus. Bagaimana caranya saya menjadi serupa dengan Yesus? Jawaban sederhana adalah Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Pertobatan, metanoia, bukanlah perubahan tingkah laku. Perubahan nomor satu yang harus terjadi adalah perubahan cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir kita berubah, maka tindakan kita pasti akan berubah. Sampai sini saja, daripada Anda tambah pusing, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Kita boleh ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap. Ya. Yang mau tanya jawab silakan, mungkin bisa langsung aja unmute ya, secara bergantian. Pak, saya mau tanya. Saya Tuti, Pak. Saya ini kepengen punya kedewasaan dalam hal rohani. Jadi saya berusaha setiap hari kan. Jadi saya ini baru sadar kalau saya ini ternyata Kristen itu karena agama saya, bukan karena faith, bukan karena iman gitu loh, Pak. Karena saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Saya dari kecil tuh sekolah-sekolah Kristen. Jadi saya tuh paham tentang Kristen, tapi saya nggak pernah kayak bisa benar-benar berserah gitu loh, karena ya sepertinya serba ritual gitu loh Pak, maksudnya seperti itu yang dimaksud kekanak-kanakan tadi itu kan maksudnya kan kekanak rohani. Jadi sekilas sih saya nangkepnya itu ya harus memulai ritual itu harus keputusan dulu. Saya sudah memutuskan saya mau belajar berserah, tapi sampai detik ini saya masih belum bisa let go ya, benar-benar berserah gitu loh Pak. Saya masih cenderung nggak sabaran, masih cenderung, jadi kalau saya ngadepin masalah itu saya kan ada doa, baca firman, dengarkan lagu-lagu pujian, nyanyiin lagu-lagu pujian, itu masih tetap
grodok gitu loh, masih tetap ya, intinya saya tahu saya ini iri sama teman-teman yang bisa dewasa secara rohani gitu loh Pak, bisa berserah. Itu kayaknya masalah itu ada, tapi gimana cara mereka menghadapi masalah itu jadi beda gitu loh maksudnya. Gimana Pak? Ya, sekali lagi ketika kita masih, menurut saya jangan iri kepada mereka yang dewasa secara rohani, jangan iri. Sebab kemungkinan besar mereka memang sudah lebih dahulu punya waktu yang lebih panjang. Mereka sudah pernah mengalami jatuh bangun di dalam kekristenan mengikuti Tuhan itu sendiri. Jangan iri. Waktu Anda anak usia 3 tahun, andaikan Anda usia 3 tahun di dalam Tuhan, jangan iri dengan mereka yang sudah 10 tahun dalam Tuhan. Jangan iri. Irilah kalau Anda sudah 10 tahun dalam Tuhan, tapi kelakuan Anda masih sama dengan anak 3 tahun dalam Tuhan. Itu harus dibuat iri. Tetapi kalau kita memang masih baru, menurut saya no problem. No problem. Oh, saya ternyata hanya mengenal Tuhan selama ini. Saya baru dikasih tema hari Sabtu yang lalu, Why I am a Christian. Mengapa saya orang Kristen? Dan alasan pertama saya adalah saya orang Kristen sama seperti yang Bu Tuti katakan. Sebab saya lahir dari keluarga Kristen. Dan menurut survei 90% sekian, seseorang beragama sesuai dengan agama yang dianut oleh orang tuanya. 90% lebih, seseorang memeluk agama yang dianut oleh orang tuanya. Mohon maaf bagi Anda yang berbeda, tetapi sebagian besar ini realita. Orang agama Kristen sebab orang tuanya Kristen, orang beragama Hindu sebab orang tuanya Hindu, orang beragama Buddha karena orang tuanya Buddha, dan sebagainya. Jadi saya berkata, iya, memang karena kita lahir dalam budaya dan lingkungan keluarga seperti itu. Tetapi ketika kita perlu bertumbuh, kita tidak boleh hanya ada di situ. Saya berkata waktu itu, perlu yang kedua yaitu pengalaman. Makanya saya kemudian tadi katakan, ketika kita kanak-kanak, maka pintu gerbang kita adalah pada sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Termasuk pengalaman itu sendiri. Termasuk pengalaman. Saya mulai menceritakan waktu itu pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan. Jadi alamilah. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya dan berkata, Pak, tolong Pak, bagaimana supaya anak saya itu bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Papa mamanya sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi anak kita itu susah Pak kayaknya. Anak sekarang susah diajak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tahu anak saya ke gereja, tapi karena ikut kami. Anak saya itu ya melayani, tapi ya sekedar melayani. Saya tidak melihat dia di rumah punya kesungguhan dengan Tuhan. Jawaban saya adalah ini. Saya bilang, Bu, Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan sebab Anda punya pengalaman dengan Tuhan. Sekarang Anda menyuruh anak Anda supaya sungguh-sungguh dengan Tuhan tanpa mereka pernah mengalami Tuhan. Buat saya, seseorang hanya bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan adalah ketika mereka punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa mereka pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan, mereka tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi gimana Pak? Biar punya pengalaman dengan Tuhan. Harus punya pengalaman, misalnya pengalaman dalam masa-masa kesulitan, kemudian kita berdoa Tuhan menolong. Kita harus punya pengalaman. Setiap mujizat, saya percaya setiap mujizat yang Tuhan buat kepada kita bukan hanya sebagai jawaban akhir terhadap doa yang kita naikkan, tetapi setiap mujizat yang Tuhan ajarkan, yang berikan kepada kita, itu adalah supaya mengajar kita mengenal Dia lebih dalam. Sekali lagi ya, saya menerima mujizat dari Tuhan bukan karena Tuhan menjawab doa saya saja, tetapi saya menerima mujizat dari Tuhan sebab Dia mau kita belajar sesuatu tentang Dia. Dari mana saya belajar percaya pada Tuhan? Saya pernah mengalami masalah yang sukar. Saya doa Tuhan tidak jawab, 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 sampai deadline-nya mau datang, saya doa Tuhan tidak jawab. Tiba-tiba sudah mepet detik-detik terakhir, persis kayak film action yang tiap kali bom mau meledak selalu berhenti di detik terakhir. Tiba-tiba tinggal 1 detik Tuhan jawab. Itu bukan cuma buat saya, oh terima kasih Tuhan jawab, haleluya puji Tuhan. Nah, itu mengajarkan kepada kita. Saya tolong kamu detik terakhir supaya kelak nanti kalau kamu mengalami persoalan, trust in me, apapun yang terjadi tetap percaya pada Tuhan.
Baca Ulangan 8. Ulangan 8 Tuhan bilang begini. Tuhan bilang begini, kenapa aku membuat Israel berkeliling 40 tahun di padang gurun? Supaya mereka tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dan dari situ mereka belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan setelah mereka belajar dari kesalahan mereka, mereka harus insaf. Insaf. Bahwa kalau nanti kamu mengalami masalah, dan Tuhan bilang ke kanan, ya ke kanan. Jangan paksa ke kiri. Kamu dulu sudah pernah maksa ke kiri dan gagal. Kalau bukan Tuhan yang tolong kamu, kamu nggak akan pernah hidup. Makanya nanti lain kali, kalau Tuhan bilang kanan, walaupun tak ngerti, kanan saja. Dia mengajarkan kita, insaf berarti kamu boleh buat kesalahan. Tetapi setelah kamu buat kesalahan, Tuhan tolong kamu, tolong insaf. Insaf artinya belajar dari kesalahan yang lalu. Belajar dari kesalahan. Setiap mujizat dia beri bukan hanya menjadi jawaban terhadap doa kita, tetapi setiap mujizat dia beri untuk mengajarkan kita sesuatu tentang dia. Tanpa pengalaman itu, saya tidak akan pernah bisa belajar mempercayai Tuhan dalam hidup saya. Ngalami. Bukan hanya bicara soal disiplin rohani, tetapi bicara tentang pengalaman spiritual yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pembelajaran. Alami dulu, baru kemudian kamu belajar. Learning by doing, istilah sekarang. Belajar lewat melakukan. Kamu lakukan aja dulu. Nggak ngerti, lakukan aja dulu. Kalau kamu sudah lakukan, nanti satu kali kamu ngerti. Gitu. Semoga tanpa punya pengalaman itu. Makanya ketika orang nyakiti kita, buat saya ya, jadikan itu pengalaman. Jadikan pengalaman. Orang-orang kemudian ngecewain kita, jadikan itu pengalaman. Pengalaman untuk apa? Mengerti Tuhan lebih dalam. Untuk belajar bergantung pada Tuhan lebih dalam, supaya punya hubungan yang lebih dalam daripada Tuhan. Sehingga Tuhan bukan cuma jadi istilah Alkitab, Tuhan gunung, Tuhan di atas gunung, tetapi dia juga Tuhan dalam lembah. Tuhan bukan cuma Tuhan di masa-masa senang, tapi biar dia jadi Tuhan di masa-masa suka. Di situ kita belajar. Oh, kenapa ya orang Kristen seperti itu misalnya, dikecewakan oleh orang Kristen? Udah, belajarlah, jadikan pengalaman itu. Oh, ternyata memang ada orang ngaku Kristen, tetapi belum punya hubungan dengan Tuhan. Di situ saya belajar mengasihi mereka, saya belajar mengampuni mereka. Dari mana saya belajar mengasihi? Dari mana saya belajar mengampuni? Pengalaman. Pengalaman dengan apa? Orang yang menyakitkan, orang yang mengecewakan. Makanya ada istilah begini, kalau kamu minta supaya Tuhan memberi kamu hati yang sabar, menurut kamu apa yang Tuhan akan beri? Tuhan akan beri orang-orang yang membuat engkau marah, atau Tuhan hanya memberi mujizat tiba-tiba hatimu menjadi hati yang sabar? Kalau kita minta Tuhan beri saya hati yang sabar, mana yang Tuhan akan lakukan menurut kamu? Dia buat simsalabim, hatimu dari hati tidak sabar langsung jadi sabar, ataukah dia memberikan engkau keadaan di mana orang-orang di sekitarmu membuat engkau marah supaya engkau punya kesempatan untuk belajar sabar? Menurut saya yang itu. Dia memberikan pada satu kondisi di mana kita belajar. Kita belajar bergantung pada Tuhan, belajar bukan bergantung pada manusia, pengalaman. Itulah disiplin rohani. Tetapi bagi mereka yang sudah melewati itu, mereka sudah mengerti. Dan waktu sudah mengerti, dikecewakan lagi, udah ngerti. Jadi waktu orang mengecewakan ulang, saya udah ngerti. Saya tinggal butuh apa? Lakukan lagi. Makanya akal budi dulu, baru segenap kekuatan. Akal budi sudah berubah, kekuatan tinggal melakukan. Karena ini udah ngerti. Itu dewasa. Kalau masih kanak-kanak, ngalami dulu. Setelah ngalami, baru kemudian, oh, saya ngerti sekarang. Ya udah itu. Saya dulu pernah ngajar soal memberi. Ada satu bapak panggil saya. Semua yang Anda bilang, saya percaya itu benar. Saya percaya bukan karena Alkitab bilang itu. Saya percaya sebab saya sudah mengalami. Dia ngomong gitu. Saya udah ngalami. Semua yang Anda bilang tadi, itu benar. Sebab saya ngalami sendiri. Nggak perlu diajari. Saya sudah ngalami, saya udah tahu. Saya hanya bisa mengaminkan. Buat saya, punyalah pengalaman. Pengalaman itu. Pengalaman dengan Tuhan gimana? Ya, ada perjumpaan dengan Tuhan dalam penyembahan. Amin, puji Tuhan, haleluya.
Tetapi buat saya adalah pengalaman-pengalaman dalam kehidupan nyata itu pun menjadi bagian dari perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi. Jadi selamat mengalami Bu Tuti. Saya berdoa mengenal Tuhan baik bukan hanya di waktu senang, tapi belajar mengenal Tuhan nanti juga pasti akan belajar mengenali Tuhan di waktu susah. Di situ kita belajar tentang Tuhan. Saya kepengen dengar disuruh Tuhan apa, tapi nggak pernah merasa disuruh apa gitu loh Pak. Maksudnya kan tadi Bapak bilang dengarkan kalau Tuhan suruh begini ikut kanan, jangan ngotot ke kiri. Tapi saya nggak bisa dengar apa-apa. Maksudnya kayak gitu loh. Buat saya punyalah kerinduan itu, tapi bukan berarti kemudian saya tidak menemukan itu, saya tidak pernah akan bertindak apa-apa atau saya tidak akan pernah mengenal Tuhan apa-apa. Punyalah kerinduan itu, tapi jalani terus. Makanya kan dulu dipasang, saya lupa di mana, tapi teman-teman sini kan pasang mengatakan bahwa kalau kita belum setia dalam firman yang tertulis, mengapa kemudian kita menuntut Tuhan untuk berbicara kepada kita dalam firman yang tak tertulis, firman yang didengar? Kalau kita tidak bisa setia, kita selalu mau pengalaman supranatural tanpa pernah mau setia dalam pengalaman-pengalaman natural. Kita mau yang supranatural tanpa pernah mau setia dalam hal-hal yang natural. Kalau kita bisa menarik hikmat di balik semua pengalaman yang natural, maka pengalaman yang natural akan berubah menjadi pengalaman yang supranatural. Kenapa pengalaman natural? Oh, saudara-saudara, waktu itu saya sementara jalan, nggak bawa payung, tiba-tiba hujan deras turun. Saya cuma bilang, ya Tuhan, semoga ya Tuhan ya supaya hujan ini berhenti. Dan tidak lama kemudian hujan berhenti. Bagi orang biasa mendengar, kita berkata, ya kebetulan. Kebetulan, mungkin hujannya memang cuma sesaat. Tapi bagi kita yang kemudian, wow, saya ikut berdoa, dan waktu saya berdoa, mungkin bagi orang biasa, kebetulan, tetapi saya mengambil hikmah di balik pengalaman itu, dan saya mengalami, dan saya kemudian menjadikan pengalaman yang natural, yang bagi orang lain kebetulan, tapi bagi saya itu menjadi pengalaman yang supranatural. Sebab saya menganggap bahwa Tuhan terlibat dalam pengalaman saya itu. Nah, saya tanya, waktu kita jalan, orang lain ada jalan enggak? Ikut jalan. Saya enggak bawa payung, orang di sebelah saya yang jalan bawa payung, enggak juga bawa payung. Itu ya, nangkap sekarang ya. Tapi waktu saya berdoa, orang sebelah juga enggak berdoa, orang sebelah tidak berdoa, tiba-tiba hujan berhenti, buat dia kan kebetulan. Untung istilahnya. Untung ya. Saya nggak bawa payung, untung. Tapi bagi kita yang melibatkan Tuhan dalam pengalaman yang biasa itu, bagi orang lain biasa. Tapi kita yang melibatkan Tuhan dalam pengalaman itu, pengalaman yang biasa bagi orang lain, itu menjadi luar biasa bagi kita. Naik pesawat, 300 orang di pesawat teriak semua. Wah, mati. Anda doa tiba-tiba pesawat tenang. Bagi orang lain, untung pilotnya hebat. Oh, untung cuacanya mudah berubah. Bagi orang lain. Tapi bagi Anda yang teriak, Tuhan tolong, Anda doa. Bagi orang lain itu untung, sebab yang lain juga ngalami. Tapi kita menjadikan pengalaman yang dialami semua orang tiba-tiba menjadi pengalaman pribadi bagi saya yang bersifat supranatural sebab saya menghubungkan Tuhan di dalamnya. Dan lama-lama kalau Anda berjalan dengan itu, kepekaan dalam roh Anda itu akan menjadi kuat. Kepekaan dalam roh itu akan menjadi kuat. Buat saya, ini dulu loh, mari setia dulu dalam perkara ini, maka Anda akan mulai mengalami perkara-perkara yang lebih besar. Mau pengalaman supranatural? Amin. Punyalah pengalaman supranatural. Tapi setia dulu dalam pengalaman natural. Natural aja nggak setia, gimana mau supranatural?
Duit aja nggak setia, gimana mau mendengar Tuhan, gimana? Semoga bisa nangkap. Punyalah kerinduan, tapi jalan aja sama Tuhan. Saya selalu bilang sama Cingin, natural aja lah, sudah alamiah saja. Jangan dipaksa. Kedewasaan rohani itu. Anak kecil batita, masa kepingin jadi gede, jadi gede, jadi gede, jadi gede. Masa anak tiba-tiba 3 tahun jadi 12 tahun, kan nggak mungkin. Dijalani aja. Dijalani sama Tuhan. Natural aja. Pertumbuhan rohani ya sama. Kita itu selalu mau pertumbuhan rohani instan. Nggak pernah mau setia dalam perkara-perkara kecil. Gitu loh. Punya kerinduan itu, Bu Tuti. Punya, harus punya. Rindu hal-hal yang besar. Tapi natural aja. Ikuti aja prosesnya Tuhan. Nanti satu kali dia akan percayakan itu. Amin, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Sama-sama. Pak Doni, saya tadi kok tiba-tiba ingat, justru kita itu melatih kepekaan rohani itu dari kegagalan-kegagalan atas hal-hal yang natural, ketaatan natural itu ya Pak ya. Justru kita belajar gitu ya Pak ya. Mengenali justru lebih tajam karena kita pernah gagal. Justru jatuh bangun itu membuat kita semakin ngerti cara Tuhan menyampaikan sesuatu tuh dengan cara apa gitu. Kalau orang nyakiti kita, kita masih emosi. Berarti kan kita mendengar suara hati kita, suara daging kita lebih daripada suara kebenaran. Nah, kalau dalam hal itu aja kita belum bisa, gimana kita bisa membangun kepekaan untuk mendengar suara Tuhan? Takutnya nanti itu bukan Tuhan yang bicara, hati kita sendiri yang bicara, tapi kita sebut itu Tuhan. Karena kita nggak pernah melatih, belajar untuk menenangkan, belajar untuk mengecilkan volume suara hati, dan belajar untuk membesarkan volume suara Tuhan. Waktu dikecewakan, belajar itu, belajar disakiti, belajar untuk mengecilkan suara egois kita, suara sakit hati kita, suara marah, dikecilkan dan belajar. Tuhan harusnya apa yang saya lakukan? Dan firman Tuhan akan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Itu firman yang tertulis, tapi firman yang tertulis menjadi hidup dalam kita. Nah, kalau yang ini saja, kita memilih lebih mendengar kemarahan kita daripada firman tertulis yang diingatkan Roh Kudus di dalam hati kita, gimana kita bisa membangun kepekaan terhadap mendengar suara Tuhan secara supranatural. Nah, sekarang tolong jelaskan gimana caranya. Nggak bisa. Berarti kalau kita masih mendengar ego kita, lebih dari mendengar peringatan Roh Kudus lewat hati nurani kita. Jangan marah. Tolong orang itu. Yang suara-suara kecil itu loh. Lihat orang susah, bantu dia. Tapi kan kita enggak, seringkali kita lebih sudah ada yang tolong kok, nanti kalau ketemu, kita selalu mendengarkan suara kita kan. Akhirnya tidak memilih mendengar suara Tuhan kan, yang Roh Kudus ingatkan kan di hati kecil. Kita mau suara Tuhan yang spektakuler yang begini. Hai anakku, ku, dengarkanlah firman, ku. Inilah petunjuk bagimu. Itu yang kita mau. Tapi suara Roh Kudus kecil di hati kita yang berkata begini, bantu dia. Atau suara Roh Kudus kecil di hati kita, ya ampunilah kalau orang sakiti kamu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, buatlah baik kepada orang yang berbuat jahat padamu. Itu kan firman Tuhan yang diingatkan Roh Kudus pada kita. Masa Roh Kudus nggak bicara waktu Anda kecewa, lagi marah, disakiti orang, masa nggak bicara? Tapi kalau Anda lebih mengentertain suara hati Anda dengan kebencian, kemarahan, kesakit-hatian, kekecewaan, berarti kan Anda memilih tidak mendengarkan suara Tuhan, memilih mendengarkan suara sendiri. Kalau ini Anda belum bisa, gimana kita bisa memasuki level yang lebih dalam dari mendengar suara Tuhan? Bagaimana bisa? Kan katanya latihan. Mendengar suara Tuhan kan butuh pelatihan. Ada satu nabi agak nakal. Dia bilang, mau dengar belajar suara Tuhan gampang. Pergi ke supermarket. Terus ambil barang dari rak di supermarket. Terus keluar tanpa bayar. Maka akan ada suara Tuhan yang berkata kepadamu, jangan. Bayar dulu sebelum keluar.
Itu loh, sesederhana itu katanya. Gitu. Belajar peka dalam hal yang kecil ini, setia pada hal yang kecil, maka dia akan mempercayakan hal-hal yang besar. Suara Tuhan yang kemarin, perintah yang kemarin belum kamu lakukan, sekarang minta perintah suara Tuhan yang baru. Nggak bisa. Lakukan dulu yang kemarin, baru dia akan beri petunjuk yang baru. Itu Tuhan. Buat saya seperti itu, sesederhana. Buat saya Tuhan itu supranatural dalam natural. Supranatural dalam natural. Itu Tuhan. Jadi belajar saya melatih kerohanian saya dalam hal-hal yang mungkin karena sisi pengajar saya, sisi saya yang bergerak lewat hikmat, membuat saya lebih belajar untuk bergerak dalam melihat hal-hal supranatural melalui hal-hal yang natural. Itu sisi saya. Mungkin kalau Anda akan ketemu Nabi, mereka akan ngajar Anda lebih baik dari saya tentang itu. Tapi menurut saya, ini adalah sesuatu yang cukup memberkati saya sampai hari ini. Thank you, Pak. Saya mau tanya ya, Pak. Apa yang menyebabkan, tadi kan Pak Doni bilang, awal kita itu mencari Tuhan lewat hukum Taurat. Ya, saya setuju, saya juga kayak gitu sih ya. Tapi apa yang menyebabkan orang itu tidak mengalami pertumbuhan, tapi tetap berapa tahun sudah lama melakukan ritual yang sama, tapi masih sih pemikirannya hukum Taurat terus. Itu kejebaknya karena apa, Pak? Karena hanya sampai pada segenap kekuatan, tidak pernah memahami segenap akal budi. Perbuatannya tidak pernah mengubah akal budinya, pengertiannya, pengalamannya tidak pernah sampai pada. Jadi ngalami sesuatu dari Tuhan, bukan cuma ban-ban kamsia Tuhan sudah tolong. Tetapi waktu ngalami sesuatu, pengalaman ditolong oleh Tuhan, renungkan kenapa dia menolong kita dengan cara itu. Belajar merenung. Itu yang diajar bagus sekali oleh Bill Johnson ketika Tuhan Yesus sementara di perahu dengan murid-muridnya, kemudian murid-muridnya lupa bawa roti, hanya bawa satu ketur roti. Kemudian Tuhan Yesus bicara tentang ragi orang Farisi, ragi orang Herodes. Kemudian murid-murid di belakang perahu, bilang begini, oh dia bicara soal ragi, sebab nyindir kita. Kita ini gara-gara bawa roti, makanya dia mulai kasih perumpamaan tentang ragi, tentang roti. Tuhan Yesus yang tahu isi hati orang bilang, kenapa kamu mengatakan demikian? Kenapa kamu bicara soal kamu lupa bawa roti? Aku ngajar sebab nyindir kamu lupa bawa roti. Dia bilang, enggak, aku ngajar ini supaya kamu dengar. Tetapi kalau kamu mau bicara soal roti, mari kita bicara soal roti. Mari kita bicara soal roti. Kamu bawa berapa roti? Satu ketur roti. Kemudian berkata, ingatkah kamu ketika kita buat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Kita beri makan 5.000 orang dengan berapa ketur roti? 5 ketur roti. 5 ketur roti memberi makan 5.000 orang. Sisa berapa baku? 12 baku. Kemudian berkata, waktu kita beri makan 4.000 orang, kita pakai berapa ketur roti? Mereka bilang 7 ketur roti. Memberi makan 4.000 orang. Sisa berapa baku? 7 baku. 5 ketur roti beri makan 5.000 orang. Sisa 12 baku. 7 ketur roti beri makan 4.000 orang. Sisa 7 baku. Perhatikan. 5 ketur roti beri makan 5.000 orang. 7 ketur roti beri makan cuma 4.000 orang. Semakin banyak roti yang mereka miliki, semakin sedikit orang yang mereka beri makan. Setuju ya? 5 ketur roti beri makan 5.000 orang. 7 ketur roti cuma beri makan 4.000 orang. Semakin sedikit roti yang mereka punyai di awal, semakin sedikit orang yang mereka beri makan. Sisanya, 5 ketur roti beri makan 5.000 orang, sisa 12 baku. 7 ketur roti beri makan 4.000 orang, cuma sisa 7 baku. Bukan cuma mujizatnya makin kecil, tetapi sisanya juga makin sedikit. 5 ketul beri makan 5 ketul sisa 12 baku, 7 ketul sisa cuma 7 baku. Semakin sedikit. Berarti semakin sedikit yang kamu punyai di awal, semakin besar mujizat yang akan kamu lihat. Dia tanya, berapa ketul yang kamu punya? 1. Menurut matematikanya Tuhan Yesus, 1 ketul roti itu sanggup buat mujizat lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. 5 ketul beri makan 5.000 orang, 7 ketul cuma 4.000 orang. Semakin banyak roti yang mereka miliki, semakin kecil mujizat yang mereka lihat. Berarti semakin sedikit roti yang mereka miliki di awal, semakin besar mujizat yang mereka lihat. Tuhan Yesus berkata, ngerti kan kamu sekarang?
Jadi mujizat yang dia buat untuk ngajar. Oh, 5 ketul kasih makan 5.000 orang. 7 ketul cuma 4.000 orang. Kok tambah banyak malah mujizat tambah kecil. Oh, berarti semakin sedikit yang kita punya, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia sanggup untuk mujizat, buat mujizat semakin besar. Itu loh, mujizat bukan hanya untuk dialami, tetapi mujizat itu ada untuk mengubah cara berpikir kita. Hari ini kan kita cuma terima mujizat, ban-ban tamsia, puji Tuhan, haleluya. Kemudian waktu kita ngalami kemudian masalah di kemudian hari, kita tanya kenapa Tuhan tidak mau tolong kita. Apakah kita tidak pernah belajar kalau dulu Dia sanggup tolong kita dengan yang sedikit, berarti sekarang Dia tetap sanggup untuk menolong kita, dan sampai selama-lama Dia tetap akan sanggup untuk menolong kita? Masa kita nggak bisa lihat itu? Tapi kan hari ini enggak. Seakan-akan kebaikan Tuhan masa lalu itu tidak menjadi penting bagi saya. Yang penting hari ini Tuhan mesti tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, kemudian kita kecewa. Kenapa Tuhan nggak tolong? Lupakah dulu Tuhan pernah tolong kamu? Lupakah itu? Kenapa kita komplain untuk sesuatu yang kita tidak terima, padahal dulu Tuhan pernah tolong kita juga? Gitu. Itu kan disebut orang tidak tahu budi. Tidak tahu terima kasih sebenarnya. Loh, saya sudah mengucap syukur pada Tuhan. Betul. Waktu engkau mengalami berkat, mengucap syukur mudah. Tetapi waktu engkau tidak mengalami berkat, masihkah engkau tahu terima kasih sama Tuhan? Dulu Tuhan pernah tolong kamu. Itu loh. Buat saya pengalaman-pengalaman ini harus menjadi pengalaman-pengalaman yang mengajar. Kalau cuma sampai ngalami, kemudian nggak pernah mikir kenapa Tuhan buat itu, kan berarti kita gagal untuk meraih tujuan mengapa Dia buat mujizat. Tujuan Dia buat mujizat kan bukan cuma jawab doa kita. Tujuan Dia buat mujizat mengajar kita. Itu yang harus kita ngerti. Kalau terima mujizat tanpa belajar, buat saya itu yang terjadi dalam ahli Taurat tadi saya katakan. Mereka punya liturgi, tetapi mereka nggak pernah mengerti. Diakonia. Diakonia kan seringkali dijadikan alat untuk menyandera jemaat sebenarnya. Padahal kenapa kita memberi diakonia? Diakonia adalah sebagai bagian dari cinta Tuhan yang dialirkan lewat kita, lewat gereja. Tapi sekarang kan menjadi program. Sudah menjadi program, kemudian kita menyandera jemaat. Ya harus ikut kita ya. Ya harus ada jadwal ya. Harus diabsen ya. Nah, ya enggak apa-apa sih. Kalau Anda berhadapan dengan kanak-kanak rohani. Ya kemudian orang yang terima diakonia berlaku sebagai kanak-kanak rohani, ya jangan salahkan mereka. Sebab Anda beri diakonia tanpa Anda mengajar mereka. Kenapa kita membantu mereka? Makanya saya selalu bilang, kalau orang Kristen cuma mengadakan kegiatan sosial, kita jadi lembaga sosial. Orang Kristen bukan hanya harus bertindak dalam bantuan sosial, tapi waktu kita nolong orang, kita harus bisa menjelaskan kenapa kita tolong mereka. Saya menolong kamu. Kenapa? Sebab Tuhan tolong saya dulu. Tuhan pernah tolong saya dulu. Tuhan berkati saya. Supaya Tuhan mau saya bisa tolong kamu. Cintanya Tuhan sama saya besar. Dulu saya tahu susahnya enggak ditolong orang. Susahnya enggak ada yang peduli. Susahnya. Sekarang saya sudah mengalami ini. Sekarang saya harus nolong orang yang susah yang saya tahu. Dengan yang saya mampu lakukan. Saya mau tolong kamu. Supaya kamu tahu kamu enggak sendiri. Tuhan peduli dengan kamu. Tuhan cinta kamu. Soal dia percaya atau tidak percaya. Itu urusannya dia. Itu motivasi saya. Saya memberitahu kepada kamu, motivasi saya tolong kamu. Makanya Matius 5 berkata, apabila perbuatanmu yang baik dilihat oleh semua orang, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Buat baik bukan tanpa pernah membuat perbuatan baik kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, itu perbuatan baik yang sia-sia menurut saya.
Gitu loh. Orang selalu gagal berhenti hanya pada kekuatan. Suruh mengucap syukur tanpa pernah mengajar. Mengapa harus mengucap syukur? Suruh mengampuni tanpa pernah mengajar. Mengapa mereka harus mengampuni? Suruh memberi tanpa pernah mengajar orang. Kenapa mereka harus memberi? Kalau kita cuma suruh dan tanpa mengajar, ya satu kali mereka akan berhenti pada kekuatan, tidak pernah masuk pada akal budi. Menurut saya itu. Makanya orang berhenti pada liturgi. Menurut saya gitu. Ya Pak, jadi saya rangkumkan seperti ini ya Pak ya. Jadi setiap perintah Tuhan itu mempunyai alasan dari Tuhan. Jadi waktu kita melakukan, kita tidak berhenti dengan melakukan, tapi kita belajar, Tuhan kenapa kok Tuhan mau aku melakukan ini gitu ya. Atau maksud Tuhan kenapa kok saya harus melakukan ini gitu. Dan mungkin kayak kadang-kadang kita disuruh ngampuni, wah kita cuma mikir ngampuni toh, tapi kita nggak sadar bahwa mengampuni itu adalah kesempatan untuk menjadi keserupaan dengan dia, kan kita anaknya gitu ya. Ketika kita mungkin lebih mengerti kenapa harus kita mengampuni, di situ ada kerelaan karena kita mau jadi serupa. Tapi kalau kita cuma hanya ngerti itu perintah, ya ada satu titiknya juga jenuh juga ya Pak. Maksudnya nggak rela gitu loh, nggak rela juga. Dan mungkin untuk ketika kita alami kebaikan Tuhan, itu juga kita nggak berhenti, wah Tuhan tolong aku bisa titik selesai, lalu kita bersaksi, Tuhan baik. Enggak, tapi kita mungkin merenungkan, kenapa ya kok Tuhan tolong aku ya? Kenapa kok Tuhan mau tolong aku? Aku dari ini aku belajar apa ya tentang sisi pribadinya Tuhan? Aku mengenal apa ya? Dan di situ kan hubungan tuh terjalin dua arah ya Pak ya. Bukan hanya kita yang terima, tapi kita juga mengenal hatinya Tuhan. Dalam tindakan Tuhan, dalam kita ketaatan kita, dan dalam perintah Tuhan, kita sama-sama ada dua arah gitu ya. Kita mengenal Dia, kita memberikan ketaatan, dan kita as a reward kita mengenal hatinya Dia di balik ketaatan kita gitu ya Pak ya. Ya, setuju. Makanya yang lalu kan saya bilang dengan Pak Guana, buat saya terobosan terbesar hari ini adalah ketika kita bisa melihat bahwa cinta itu selalu punya tujuan. Sebab cinta tanpa tujuan adalah romantisme. Dan kita hanya meromantisme Tuhan seringkali. Gini aja, cewek paling ngerti lah. Cewek diajak jalan sama cowok terus-menerus, tapi nggak pernah jelas tujuannya apa. Pasti tanya, saya ini siapa bagi kamu? Kan gitu kan. Pengalaman saya itu. Jadi cuma ngajak jalan misalnya, tapi nggak pernah jelas tujuannya apa. Ya itu namanya cuma mau senang-senang aja. Ada cewek yang mau diajak senang-senang begitu. Tapi cewek yang baik-baik kan pasti akan tanya, saya ini siapa bagi kamu? Kenapa kamu ajak ke sana kemari? Dan gitu. Sama, kita itu sama Tuhan seringkali cuma mau ya diajak begini, tanpa pernah mau mengerti kenapa Tuhan berbuat itu. Gitu loh. Kalau kita bisa mengerti kenapa Tuhan berbuat itu, tujuannya jelas. Oh, ternyata itu. Tuhan bukan cuma jawab doa, Dia mau mengajar kita. Tuhan bukan cuma sekedar menuntun kita, menemani kita melewati lembah kekelaman maut, tapi Dia mau kita belajar dari situ, kan gitu. Tuhan memberkati saya, oh iya, supaya saya belajar sesuatu dari berkat Tuhan dalam hidup saya, kan gitu. Jadi ini loh, mindset kuncinya adalah mindset kita yang harus banyak berubah. Gitu. Ya. Saya ingat Pak Guana pernah bilang gini ya, kita itu jangan berhenti di what itu hukum Taurat ya, apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan gitu. Tapi kita mengenal siapakah Tuhan kita itu, pribadinya. Jadi enggak sekedar kayak minta materi-materi dari Tuhan, lalu kita cuma taat sama hukum Taurat, tapi Tuhan itu naturnya gimana sih? Bisa nggak kita alami dan rasakan? Dan setelah who, tidak berhenti pada who, tapi why gitu. Kenapa ya Tuhan itu kok punya rencana ini untuk kita gitu ya? Itu mungkin satu pengenalan lebih dalam ya Pak, yang nggak puas hanya stop dalam tindakan-tindakan gitu ya. Kebenaran memang bukan bicara soal apa, kebenaran bicara tentang siapa. Kebenaran tidak bicara soal apa, tapi kebenaran adalah bicara soal siapa. Seandainya Anda menemukan, misalnya Anda menemukan ada tokoh Alkitab, tokoh dalam Alkitab yang memberi pemikiran dan respon yang berbeda
dengan yang diberikan oleh Yesus, sekalipun ada tokoh Alkitab yang memberi respon yang berbeda seperti yang Yesus ajarkan atau tunjukkan dalam hidupnya, maka Anda bisa menolak semua yang diajarkan oleh tokoh dalam Alkitab tadi. Sebab kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi pengikut Musa, kita tidak dipanggil menjadi pengikut Ayub, kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Paulus mengatakan sedikit lebih halus ketika dia berkata, seandainya ada malaikat datang kepadamu dan memberitakan jalan yang lain yang aku ajarkan kepadamu dalam Kristus Yesus, maka dia adalah penyesat, malaikat palsu. Paulus sampai berkata begitu, seandainya ada malaikat sekalipun, ada malaikat satupun mengajarkan engkau jalan yang berbeda seperti yang diajarkan oleh aku dalam Kristus Yesus, maka dia adalah bawa ajaran palsu. Malaikat, dia nggak pernah takut. Jadi buat saya adalah kebenaran tidak bicara tentang what, kebenaran adalah bicara tentang who. Kalau kebenaran bicara tentang pribadi Yesus, maka yang perlu kita lakukan adalah pribadi itu hidup. Oleh sebab itu pribadi itu tidak bisa dikenal dengan rumus. Pribadi itu hanya bisa dikenal dengan relasi. Kita ini banyak bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah bicara dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa bicara tentang Tuhan tanpa saya lebih dahulu berbicara dengan Tuhan? Oleh sebab itu punya relasi lebih dahulu. Kalau kebenaran adalah who, maka kebenaran bicara tentang sebuah relasi. Punya relasi dengan dia, jalan dengan dia, bertumbuh dengan dia. Izinkan Roh Kudus menyadarkan kita, izinkan dia berbicara dengan kita, dan mengenal dia dalam pengalaman-pengalaman itu. Kata yadah mengenal, dan kata ginosko mengenal dalam perjanjian baru. Ada pengenalan melalui pengalaman. Pengenalan melalui pengalaman. Jadi ketika bicara soal yada, ya kamu harus mengenal dalam hal apa? Pengalaman. Tanpa pengalaman kamu tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Pengalaman bukan dasar daripada iman, tetapi pengalaman meneguhkan iman. Pengalaman bukan pengganti kebenaran, tetapi pengalaman justru meneguhkan kebenaran. Jadi punya pengalaman dengan Tuhan. Harus punya. Dalam hidup sehari-hari, punya itu. Sederhana. Lain mungkin mau tanya. Bentar ya Pak, sabar ya. Saya tanya yang lain, ada yang mau tanya. Yang lain mungkin ada yang mau tanya. Jangan sia-siakan kesempatan loh ya. Si Mary, mau tanya si Mary? Ore nggak ada yang tanya. Sally ya mau tanya ya kayaknya. Oh enggak. Sudah ya, nggak ada yang mau tanya ya? Saya mau tanya, Cek. Ya, silakan. Ya, shalom Pak Doni. Saya Devi. Shalom. Ya, Pak, Devi. tadi saya kalau nggak salah dengar kan Pak Doni bilang kalau ketaatan itu Tuhan tanya kita mau apa enggak kan gitu ya, Pak ya. Kemudian kalau kita istilahnya kemampuan itu bagiannya Tuhan. Nah, kalau bayangan saya kalau ketaatan itu kan tindakan apa ya? Maksudnya dari kitanya gitu loh, Pak. Tapi kalau tadi dalam hal ketaatan tapi dimampukan Tuhan itu seperti apa ya, Pak ya? Ya, ketaatan itu memang bagian kita, tapi dalam hal kemauan kita mau dulu. Jangan menjadikan kemampuan untuk taat itu sebagai alasan untuk tidak taat. Tuhan itu ketika suruh taat gini, Tuhan kalau suruh kita melakukan sesuatu, dia tahu kita tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Iya, sebab kita naturnya natur manusiawi, sangat manusiawi. Sementara Tuhan mau menjadikan kita ilahi. Nah, dari manusiawi menjadi ilahi itu kan tidak mudah. Misalnya, suruh ngampuni itu bisa mengampuni itu manusiawi. Saya yang kemarin saya coba Matius pasal yang kelima. Rasanya kemarin saya bahas di itu. Tapi coba mari lihat Matius 5. Sebentar.
ganti. Matius 5 ayat 38. Kemarin saya sempat bahas di hari Selasa, nggak tahu berapa banyak yang mengikuti. Matius 5:38 berkata, ada tiga reaksi manusia. Reaksi pertama adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Matius 5:38, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya, kamu buat baik sama orang yang buat baik, kamu buat jahat sama orang yang buat jahat. Itu manusiawi. Sama-sama bilang manusiawi di tempat Anda masing-masing. Manusiawi adalah orang buat baik sama saya buat baik sama orang. Orang buat jahat sama saya buat jahat sama orang. Buat jahat sama orang, buat baik sama kita, itu tidak manusiawi. Itu peri kebinatangan. Mohon maaf. Orang sudah buat baik, Anda buat jahat sama orang. Itu bukan manusia menurut saya. Itu mohon maaf, lebih rendah dari manusia. Mohon maaf pakai kata kasar, binatang. Tapi manusiawinya adalah orang buat baik, saya buat baik. Orang buat jahat, saya buat jahat. Itu reaksi pertama, manusiawi. Tapi kemudian ayat 39, dia berkata ayat 39, dia memberi firman kepada kita dan berkata, reaksi kedua yang dia mau adalah, kalau orang buat jahat sama kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang buat baik, balas dengan kebaikan. Tapi kalau orang buat jahat, jangan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan balas dengan kejahatan. Tapi orang buat jahat sama kita, ampuni orang itu. Artinya saya memilih untuk tidak berbuat jahat kepada orang itu. Nah sekarang saya tanya, manusiawi? Sakit hatinya kita, saya pernah dengar ada ibu-ibu berkata, aduh Pak, ini hati Pak, bukan dari besi nih Pak. Kalau diginiin ini hati dari daging ya sakit ya Pak. Sakit Pak. Gitu. Itu manusiawi. Tapi pengampunan menyuruh kita untuk menghidupi kehidupan yang ilahi. Tidak berbuat jahat kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tapi tiba-tiba kalau Anda pergi ayat 40 dan 41, ayat 40 sampai 42, tiba-tiba dia ajar lebih daripada sekedar mengampuni. Mengampuni adalah tidak berbuat jahat kepada orang yang buat jahat pada kita. Mengampuni adalah saya memilih untuk menanggung semua konsekuensi perbuatan jahat orang terhadap saya. Saya tidak minta ganti rugi, itu pengampunan. Saya tidak berbalas jahat kepada orang yang buat jahat. Tapi ayat 40 sampai 42, tiba-tiba dia bilang begini, kalau orang buat jahat sama kamu untuk mengambil bajumu, saya berkata kepadamu, berikan bukan cuma bajumu, berikan jubahmu. Ayat 40, 41, 42, itu bukan pengampunan. Itu lebih daripada pengampunan. Itu kasih. Kasih, pengampunan adalah saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kasih adalah ketika orang berbuat jahat sama saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah sekarang, pengampunan saja sudah sukarnya minta ampun. Apalagi kasih. Dia menyuruh kita bagaimana kita bisa melakukan, membalas kebaikan kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Bagaimana bisa? Itu lewat dan melampaui sesuatu yang manusiawi. Jujur kalau Anda jadi manusiawi, Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini. Tidak akan pernah. Maafkan saya ada telepon masuk. Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini. Tidak akan pernah. Anda butuh Roh Kudus. Anda butuh kekuatan Tuhan. Anda butuh kekuatan Tuhan untuk supaya Anda bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Buat saya semua hal yang Tuhan perintahkan, kita tidak akan pernah mampu lakukan. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Buat saya itu. Makanya dia tidak pernah tanya kita mampu atau tidak mampu. Dia tanya kita mau atau tidak mau. Kalau Anda mau, Tuhan akan memampukan. Makanya ada berita yang seorang ibu mengampuni pembunuh anaknya. Buat saya itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan lagi. Jelas Pak, makasih. Dikasih contoh sama dijelasin gitu. Ya, makasih. Terima kasih Bu Devi. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya.
Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan doa penutupan. Chris mau tanya, Chris ya? Ini aja Pak, mungkin saya bantu orang tanya lah Pak ya. Ya kebetulan dia baru tanya saya, tapi saya sudah jelaskan. Tapi coba mungkin versi Pak Doni supaya lebih jelas. Berserah itu kayak apa Pak? Berserah itu bagaimana Pak? Berserah gimana maksudnya? Berserah sama Tuhan. Iman yang berserah itu bagaimana? Iya kan banyak orang gini, aku mau berserah tapi tidak tahu caranya ya apa gitu. Iya, kita hanya bisa berserah kepada orang yang kita bisa percayai. Iya dong. Kalau kita tidak bisa, kita mau berserah tapi orangnya kita tidak bisa percayai, ya nggak bisa dan nggak akan pernah bisa. Sama, kita sukar berserah kepada Tuhan, kemungkinan besar karena bagi kita Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Percaya Tuhan dulu, baru kamu bisa berserah. Gitu. Sudah sesimpel itu aja ya Pak ya? Itu aja. Loh. Banyak orang percaya Tuhan, tapi tidak banyak orang mempercayai Tuhan. Itu yang saya pernah ajar. Untuk percaya Tuhan ada, kita butuh pengetahuan. Untuk percaya sesuatu ada, kita cuma butuh pengetahuan. Tetapi untuk mempercayai seseorang, kita butuh relasi. Sebab kepercayaan muncul dari sebuah relasi. Kita tidak tiba-tiba bisa mempercayai orang, tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Dasar dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Rusaknya kepercayaan akan merusak sebuah hubungan. Jadi kepercayaan dan hubungan itu adalah timbal balik. Dasar dari sebuah hubungan bukan cinta. Dasar dari hubungan ada kepercayaan. Kenapa bukan cinta, Pak? Sebab sama, kita hanya bisa mencintai orang yang kita percayai. Misalnya masih ada gadis jalan di mall, tiba-tiba ada pria ganteng baunya harum parfum gitu ya, bajunya necis, kayaknya orang kaya, ya toh. Kemudian tiba-tiba datang di depan Anda, berlutut depan Anda dan berkata, I love you, will you marry me? Saya cinta kamu, maukah engkau menikah dengan saya? Saya tanya, mau diterima? Kalau Anda jadi gadis itu mau diterima? Kalau sampai Anda terima, saya perlu doakan Anda tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang tindih. Kenapa? Sebab Anda kan nggak tahu orang itu dari mana. Walaupun dia benar ganteng, dia necis, seandainya dia ganteng necis, bau parfum, siapa tahu gila. Tiba-tiba berlutut depan Anda nggak gila, taruhlah nggak gila. Udah ganteng, necis, wangi, nggak gila, kaya raya. Anda terima, jangan dulu dong. Anda nggak tahu kalau orang ini orang yang suka nyiksa orang lain gitu. Orang yang kemudian perfeksionis, penjarain Anda di rumah, dia mau diri Anda cuma buat dia, nggak boleh keluar kemana-mana, Anda kan nggak tahu. Yang Anda perlu lakukan adalah, tunggu dulu, kita kenal dulu, kita berhubungan dulu, sebab the foundation of the marriage, the foundation of the relationship itu bukan cinta, tetapi kepercayaan. Kita hanya bisa mencintai orang yang kita percayai. Dia boleh ganteng kayak Lee Min Ho, tetapi kalau tukang pukul istri, Anda seharusnya jangan terima, kan gitu. Sebab kita membangun hubungan dengan orang yang baik sama kita. Makanya saya selalu bilang, saya percaya, saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Saya membangun hubungan dengan Tuhan nomor satu sebab Tuhan itu baik. Kalau saya membangun hubungan dengan Tuhan hanya karena Dia Maha Kuasa, maka hubungan yang saya bangun dengan Tuhan adalah hubungan bisnis, hubungan transaksional. Saya ingin mendapat sesuatu dari Dia. Tetapi kalau saya membangun hubungan dengan Tuhan karena dasar sebuah relasional, sebuah relasi, maka hubungan yang saya bangun dengan Dia adalah hubungan cinta. Nah, sekarang Anda membangun hubungan apa dengan Tuhan?
Kalau saya lihat Tuhan itu baik, maka hubungan dengan saya ada hubungan cinta. Kalau saya melihat Tuhan melulu hanya karena Dia Maha Kuasa, hubungan saya dengan Tuhan hubungan transaksional. Sama, mempercayai Tuhan. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan sebab saya bisa mempercayai Tuhan. Sebab kalau saya tidak bisa mempercayai Tuhan, saya tidak bisa menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Makanya waktu saya bangun hubungan pernikahan dengan istri saya, dengan anak-anak saya, mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan keputusan saya. Sebab kalau saya salah sambil mengambil keputusan finansial, keuangan, maka kami yang menderita bukan cuma saya, yang menderita istri dan anak-anak saya. Tapi kalau mereka masih percaya sama saya, mereka akan tetap berjalan bersama-sama dengan saya. Tapi kalau mereka udah enggak percaya, ya udah kita akan berpisah. Gitu. Nangkap ya. Jadi sama, menyerah sama Tuhan itu percaya. Kenapa kita nggak bisa menyerah sama Tuhan? Gampang, sebab kita nggak percaya. Pernah lihat itu tes sekarang yang dibuat orang, dinaikkan ke atas orangnya, kemudian ditaruh tangan di dada, kemudian suruh menjatuhkan diri ke bawah, percaya yang di bawah akan nangkap dia. Tahu itu ya, ada orang dari atas menjatuhkan diri ke bawah, nggak lihat menjatuhkan ke belakang, dan orang di belakang yang tangkap dia. Ya itu dasarnya apa? Ya dasar percaya. Kamu hanya bisa berserah kalau kamu percaya. Anda tenggelam, kemudian orang mau tolong, Anda harus lemaskan badan dulu, ngikuti tarikannya dia. Artinya percaya Anda ini mau ditolong orang. Sebab waktu nariknya dari leher ini, merasa seperti dicekik. Kalau Anda nggak percaya, Anda pikir Anda mau dibunuh. Tapi kalau Anda percaya, waktu mau tenggelam, ada orang tiba-tiba taruh tangan di sekitar leher Anda, dia sementara menolong Anda. Kalau Anda percaya, Anda akan rileks. Oh, ada orang tolong saya. Gitu loh. Itu yang seringkali kita nggak lihat. Bahwa untuk menyerah sama Tuhan, gampang. Percaya. Mempercayai Tuhan. Saya karena pengenalan, Pak. Iya. Jadi semakin kenal semakin berserah ya Pak ya. Level penyerahan bertambah, semakin pengenalan bertambah ya. Tingkat kepercayaan kita menentukan tingkat pengenalan kita. Tingkat kepercayaan kita menentukan tingkat hubungan kita. Saya memilih teman kan berdasarkan level kepercayaan. Kenapa mereka disebut teman baik? Kenapa mereka disebut teman biasa? Kenapa mereka hanya disebut orang yang saya kenal, orang yang saya tahu? Sebab level kepercayaan. Level kepercayaan menentukan level hubungan. Kita hanya bisa punya hubungan yang makin dalam kalau kita bisa saling mempercayai. Justru ketika kepercayaan itu rusak, maka hubungan itu akan menjadi terganggu. Menurut saya begitu. Kalau istri sudah nggak bisa percaya sama suami, maka hubungan istri dan suami akan menjadi terganggu. Saya tidak tahu soal kenapa istri tidak bisa percaya pada suami, saya nggak tahu. Tetapi di mana tingkat kepercayaan itu berkurang, maka level hubungan itu semakin menjauh. Hubungan itu akan dekat dan jauh ditentukan oleh kepercayaan. Teman dekat, percayaan besar. Teman intim, saya melekat. Teman dekat, kepercayaan saya besar. Semakin kepercayaan saya mengecil, hubungan saya dengan orang itu semakin menjauh. Itu kan? Ya itu. Udah itu aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, nggak ada yang mau tanya lagi ya. Kalau nggak ada, minta tolong Pak Doni tutup dalam doa ya Pak. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Jangan jadikan kekristenan hanya sekedar sesuatu yang kami dengar, sesuatu yang kami tahu, tetapi tidak pernah menjadi sesuatu yang kami alami. Atau pengalaman-pengalaman kami tidak pernah membawa kami pada pengertian yang makin dalam dengan Engkau. Biarlah kerinduan kami untuk mengenal kami justru lahir dari kerinduan kami untuk semakin dekat dengan Engkau.
Kerinduan kami untuk mengenal Engkau makin dalam sebenarnya lahir dari kami ingin mencintai Engkau lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah hari ini, bawa kami kepada kedalaman-kedalaman rohani yang mendasar. Ajar kami untuk mengenal Engkau, bukan hanya sekedar segenap kekuatan kami, bukan hanya sekedar segenap akal budi kami, tapi bisa masuk sampai mengubah jiwa kami dan masuk sampai bisa memenuhi segenap hati kami. Sampai satu titik kami ketika berjumpa dengan Engkau kembali, kami bisa mengatakan pada Tuhan, aku sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Terima kasih ya Bapa, biarlah kasih kami makin dalam, makin serupa dengan Engkau, makin sama dengan Engkau, makin cocok dengan Engkau, dan belajar berjalan dalam hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Hamba berdoa memberkati semua kami yang ada pada Zoom dan online yang lain, memberkati keluarga mereka, memberkati hidup nikah mereka, memberkati pekerjaan mereka, terutama memberkati hubungan mereka dengan Engkau. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman yang ada dalam kepemimpinan, Engkau berkati, beri roh hikmat dan wahyu untuk mengarahkan, untuk mendireksi, untuk bisa memberikan pengembalaan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, dapat mensupport satu sama lain. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.